apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tanggul Sungai Raja jebol, jalan penghubung antar Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai putus diterjang banjir. Pencuri tak kunjung tertangkap, warga buat sayembara tangkap maling, berhadiah Rp500.000. Ribuan botol minuman beralkohol, isi ulang rokok elektrik, serta ratusan ribu batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Medan. Jalan penghubung antar Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai putus diterjang banjir. Sebagian warga tetap nekat melintas untuk menghindari jalan utama demi menghemat waktu dan bahan bakar. Jebolnya tanggul Sungai Raja membuat jalan penghubung Kabupaten Batu Raja, Serdang Bedagai putus. Jalanan yang putus panjang 7 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Menurut warga setempat, jalan putus saat Selasa lalu. Luapan aliran sungai meluber ke badan jalan memicu material aspal tergerus. Meski berstatus jalan alternatif penghubung antar Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, namun di sisi lain jalan ini merupakan akses utama dari Desa Lalang menuju Kota Pagurawan. Rusaknya jalan berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian warga. Pada saat hari ini terputus dan terhambat dan terkendala ketika jalan ini terputus, karena ini adalah jalan alternatif satu-satunya, jalan induk untuk menuju ke Kota Pagurawan. Warga setempat berinisiatif membuat balok kayu sebagai jalan darurat agar dapat dilalui sepeda motor, sedangkan mobil harus memutar ke arah jalan lintas Sumatera. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Diduga tak kuat menanjak, 1 unit truk pengangkut kontainer terbalik di bundaran area kawasan industri Medan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit truk pengangkut kontainer mundur dan terbalik di bundaran area kawasan industri Jalan Sumbawa, Kota Medan. Diduga truk tidak kuat saat menanjak akibat muatan terlalu berat. Petugas keamanan KIM langsung melakukan pengamanan jalan dan mengevakuasi truk yang terbalik menggunakan alat berat. Menurut salah satu petugas keamanan di area KIM, kejadian bermula saat truk kontainer datang dari arah Medan, kemudian memasuki area industri. Saat hendak menaiki jembatan, truk kontainer tersebut tak kuat menanjak dan mundur. Seketika ban truk menghantam badan jalan dan langsung terbalik. Kalau apa nggak kuat nariknya, antrek pelan-pelan. Nggak kuat nanjak ya? Iya, nggak kuat nanjak. Berapa truk yang terguling, Pak? Cuma 1, Pak. Kondisi sopir gimana, Pak? Aman. Aman, Pak. Aman. Akibat kejadian tersebut, jalan di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Truk dan kontainer akhirnya bisa dievakuasi selama 2 jam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 orang terduga pencuri sepeda motor nyaris diamuk massa saat akan dibawa ke kantor Polsek Percut Seituan. Berusaha menyelamatkan pelaku dan melerai warga yang hendak main hakim sendiri. Petugas kepolisian nyaris terkena pukulan warga. Usai dilindungi hampir 2 jam di salah satu rumah warga karena akan dihakimi massa, petugas kepolisian Polsek Percut Seituan hampir menjadi bulan-bulanan warga saat membawa terduga pelaku dari rumah warga ke mobil petugas. Warga yang kesal dengan maraknya pencurian sepeda motor di tempat mereka terus memukuli kedua tersangka pelaku dengan membabi buta hingga terjadi dorong-dorongan dengan petugas. Pencurian sepeda motor ini terjadi pada Rabu lalu di Jalan Sudimulyo, Desa Serotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal ketika korban Sri Kandi Simanjuntak meyakini 2 orang terduga pelaku tersebut merupakan rekan pelaku lainnya yang mencuri sepeda motor miliknya 3 jam sebelumnya. Keyakinannya didasarkan pada pengakuan salah satu terduga pelaku bahwa pelaku mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor korban. Kami curiganya dia
1 jam kemudian dia datang ngambil keretanya. Kami bawa ke rumah. Tanya bagus-bagus, katanya dia kenal sama yang ngambil kereta. Sementara Tunggono, salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut, membenarkan kejadian yang melibatkan 2 terduga pelaku. Tadi ada kejadian pencurian sepeda motor, pelakunya 2 orang. Hingga kini kedua terduga pelaku dibawa ke Polsek Percut Seituan untuk diperiksa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Masih terkait kasus pencurian sepeda motor, kerap kemalingan dan tak kunjung tertangkap warga Jalan Tani Asli Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan sayembara bagi siapa saja yang mampu menangkap maling akan diberikan hadiah Rp500.000. Spanduk sayembara tangkap maling ini terpampang di Jalan Tani Asli, Gang Samin, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam 3 hari terakhir. Sayembara berhadiah Rp500.000 ini digagas warga yang rumahnya telah beberapa kali kemalingan. Agung, warga Gang Samin, Jalan Tani Asri mengatakan hampir tiap hari warga setempat kemalingan, mulai dari meteran air, ponsel, mikrofon masjid, laptop hingga sepeda motor. Meski para korban telah membuat laporan polisi yang disertai hasil rekaman kamera pengawas, namun hasilnya tetap nihil dan aksi pencurian masih saja terjadi setiap hari. Daerah sini ya bisa setiap hari juga, Bang. Soalnya sesudah kehilangan kami tuh belum kelar masalah, hanya masjid hilang. Nah, Katanya 2 kali juga? 2 kali juga sebelum acara ya. Yang ketangkep ya belum ada, Bang. Gitu. Belum ada. Nah. Selain sayembara, warga juga memperbanyak kamera pengawas di jalanan untuk mempermudah identifikasi para pelaku. Kuat dugaan para pelaku pencurian ini merupakan pecandu narkoba dan judi daring. Pengadaan sayembara ini menjadi upaya menjawab keresahan masyarakat serta ketidakmampuan polisi mengungkap kasus kemalingan. Kami membuat itu dengan kompromi dari masyarakat, khususnya di Gang Samin ini, karena sering terjadinya kehilangan pencurian yang dilakukan oleh segelintir orang, tapi kami sampai sekarang belum mengetahui orangnya, makanya kami buatlah spanduk. Apabila tertangkap, kami memberikan hadiah dengan jumlah uang Rp500.000. Terkait laporan polisi dan kendala penanganan kasus pencurian di wilayah ini, Kapolsek Sunggal belum bersedia memberikan keterangan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang ibu rumah tangga di Kota Padang Sidimpuan ditangkap Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Pelaku ditangkap lantaran menjadi kurir sabu-sabu jaringan lembaga pemasyarakatan antar provinsi. Polisi menyita barang bukti 100 gram narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka Juliana Sihotang, 33 tahun, ditangkap di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidempuan beberapa hari lalu. Ibu rumah tangga ini tak dapat mengelak saat petugas mengadang angkutan umum yang ditumpanginya dari arah Sibolga. Tanpa perlawanan, tersangka hanya bisa pasrah saat petugas menggeledah dan menemukan bungkusan plastik berisi 100 gram sabu-sabu. Barang haram itu didapat tersangka dari seorang warga binaan penghuni Lembaga Permasyarakatan Tapanuli Tengah untuk diantar ke Kota Padang Sidempuan. Dalam menjalankan perannya sebagai kurir sabu-sabu, tersangka diberi upah Rp2 juta hingga narkoba itu sampai di tangan penerima. Setelah dilakukan penelusuran, jaringan yang memperkerjakan tersangka merupakan sindikat antar provinsi yang dikendalikan dari dalam lapas. Pelakunya dan ini memang jaringan antar kabupaten, bahkan besarnya antar provinsi. Kenapa? Karena ini jaringan lapas. Kami lapas dari Tapteng, kami kembangkan, beliau mengambil dari sana. Kemarin ada tersangka yang kami interogasi, kami PA juga di lapas, berdasarkan koordinasi ke lapas di Tapteng. Atas nama tersangkanya adalah DL. Selain tersangka Julian Sihotang, Polres Padang Sidempuan juga menangkap 5 tersangka narkoba dari jaringan yang berbeda melalui operasi pengintaian selama 2 pekan terakhir. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan.
Sekelompok penggarap lahan perkebunan PT Sari Persada Raya Asahan melakukan penganiayaan dan perusakan kendaraan milik karyawan perkebunan saat melintas di Jalan Dusun 2, Kabupaten Asahan. Para pelaku menganiaya dan merusak aset perusahaan di hadapan anak dan istri korban. Penganiayaan terhadap Edi Radius Sembiring, asisten kepala perkebunan PT Sari Persada Raya Asahan, terjadi pada 29 Oktober lalu. Sejumlah petugas keamanan berupaya menghalau, namun pelaku terus berupaya menyerang. Para pelaku memukuli korban serta merusak kendaraan aset perusahaan perkebunan. Penyerangan berlanjut meski korban dan keluarganya berupaya menyelamatkan diri ke areal perkebunan. Pelaku mengejar korban menggunakan pecahan kaca. Akibat penyerangan ini, korban harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kisaran. Menurut korban, penyerangan ini merupakan buntut perselisihan antara perusahaan dengan kelompok penggarap yang selama ini mengklaim kepemilikan di atas lahan perkebunan. Mau kembali ke kebun karena bawa anak daripada anggota yang sakit. Jadi karena udah sembuh saya bawa. Namun sampai Dusun 2 itu penggarap James ini berasal dari area yang berlawanan, kemudian merapat ke kendaraan saya, ke mobil yang saya bawa, dan menunjang mobil itu sampai meludah dan memaki. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Asahan dan berharap para pelaku segera diproses hukum. Selain harus mendapatkan perawatan medis, anak dan istri korban mengaku masih trauma atas penyerangan yang dilakukan para pelaku. Terkait kasus ini, Polres Asahan belum bersedia memberikan keterangan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.